Rempah merupakan komoditi Nusantara yang sempat berjaya di Eropa sekitar abad 15 sampai 17. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempahan terbesar kelima di dunia. Pala, lada, kayu manis, andaliman, serta cengkeh merupakan jenis rempah-rempah khas yang selalu menjadi komoditas unggulan untuk pasar dunia. Hingga saat ini, penggunaan rempah tak lepas dari cita rasa kuliner dan minuman Nusantara. Dataran tinggi Toba Samosir adalah permadani hijau daerah pertanian yang dikelola masyarakat sejak zaman kuno. Beragam tanaman tumbuh subur dan menjadi sandaran penghidupan lintas generasi. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Toba Samosir adalah andaliman. Tanaman unik anggota suku jeruk-jerukan hanya tumbuh subur di kawasan ini. Sehingga kemudian banyak yang menyebut andaliman dengan merica Batak. Selain di Toba Samosir, sebaran dan pemanfaatan tanaman andaliman dalam masakan dapat dijumpai di Asia Timur dan Asia Selatan. Misalnya saja di pegunungan Himalaya, dataran tinggi Jepang, dan Cina. Aduh, itu aja udah. Ya, perjuangan banget ngambil andaliman. Tiap gerak dikit kena duri. Nih dah 5 apa 10 duri nempel dari tadi. Nah ini makanya biar gampang ngambil andaliman yang di atas itu butuh ini namanya hait-hait. Hait-hait ini, hait-hait. Ditarik, dikaitkan terus ditarik ke bawah nih. Ditarik. Baru udah gampang kita cabut. Ngambilnya juga mesti hati-hati. Pengennya ngambil banyak ya, tapi gitu sedikit aja duri loh di mana-mana. Oh, arung becek. Au. Aduh. Berdarah. Sakit. Nih. Kalau inang-inang ini. Bayangin dong. Udah berapa tahun ngerjain seperti ini, berarti udah berapa juta duri yang kena. Lihat, bajunya sampai robek-robek, mungkin kena duri ya. Iya Inang, kan banyak banget durinya yang kena berarti Nang. Biji andaliman yang dipetik adalah yang telah berwarna merah atau hijau tua. Waktu petik terbaik adalah saat hari sedang panas, sehingga tak ada resiko biji andaliman terkena basah rusak. Sejak pertama kali tanam, andaliman sudah dapat dipanen ketika menginjak usia 3 tahun. Setelah itu, perawatan yang dilakukan cukup sebatas pembersihan bagian bawah kebun dari rumput gulma. Pengaturan ranting bagian bawah dilakukan agar konsentrasi buah hanya ada di ranting atas yang aman. Tantangan terbesar panen andaliman adalah ruang gerak yang terbatas. Kita harus jeli mengamati duri yang bersembunyi di antara buah andaliman. Sebagai komoditas penting, permintaan pasar terhadap andaliman di Toba Samosir sangat tinggi. Begitu juga dengan permintaan dari daerah lain bahkan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh segudang kandungan penting yang dimiliki oleh andaliman. Berdasarkan penelitian, per 100 gram andaliman mengandung 99 kilokalori, kalsium sebanyak 383 mg, dan puluhan kandungan penting lainnya. Bukan hanya untuk pemenuhan nutrisi, masyarakat di pegunungan Himalaya menggunakan andaliman untuk obat-obatan dan bahan aromaterapi. Dari tanah Batak inilah andaliman nyebar ke seluruh Indonesia, ke Jakarta, ke Manado, bahkan ke Papua ya Inang. Dan permintaan juga datang dari berbagai negara. Jerman ya Nang, Jerman ada pesan banyak. Karena memang dia tidak tumbuh di tempat lain.
hanya bisa dan tumbuh baik tuh di sini, di Toba Samosir. Andaliman mengandung hidroksi alpha samsol, yaitu sejenis senyawa bercita rasa pedas namun menggigit lidah. Selalu ada kerinduan untuk merasakan sensasi pedas dan keluh lidah ini. Termasuk di kalangan petani sendiri yang sehari-hari telah bersentuhan dengan andaliman. Musim panen menjadi momen spesial untuk merasakan kembali kenikmatan andaliman sambil menguji kualitas hasil panen. Paling mudah, andaliman akan disandingkan dengan beberapa bumbu lain yang disebut sirap PG. Sirap PG, sirap artinya garam, PG artinya jahe. Jadi kalau mau makan ayamnya ini, mesti kecampur dengan garamnya, jahenya plus teman-temannya nih, andaliman, cabai rawit, bawang. Oke, saya makan sekarang. Mantap. Mana jahenya ini? Kita makan ya. Mantap. Langsung panas ya ininya. Iya, langsung panas di kuping. Getir rasanya, Iya, getir. Andalimannya kuat banget rasanya. Plus asam, bikin getir lidah. Iya kayak bergetar enak. Tapi ini yang bikin mata seger, capek gak kerasa. Enak banget. Pengen makan terus jadinya. Ketagihan ya, ketagihan. Jika Stella punya cerita andaliman, giliran Vika bertualang di bumi rempah Ternate, Maluku Utara. Dari Dinggareta Desa Morela nih, saya sama Bang Yamin, kita mau bikin ini. Ini namanya ahit. Bambu panjang begini, 2 meteran biasa ya. Terus dikasih bolong di tengah. Nah, ini untuk apa? Untuk apa? Ngambil buah palanya. Kita mau ambil buah pala. Ini sebenarnya pohonnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau misalnya untuk yang nyampe di atas, kita memang perlu pengait ini. Ini yang mau kita panen umur pohon berapa? Ya, ini sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya. Iya. Pala ini sendiri terus berbuah sampai umur ratusan tahun. Aduh, hujan. Boleh mulai sekarang? Mau ambil? Ya, boleh. The Spice Island menjadi julukan yang mendunia bagi Ternate, Banda, dan Ambon karena hasil rempah-rempahnya. Sekitar tahun 1600 Masehi, rempah sangatlah populer di Eropa. Bahkan harganya lebih tinggi dari emas di zamannya. Pala menjadi tanaman khas tropika yang masih dilestarikan oleh masyarakat karena nilai ekonominya yang tinggi. Hampir semua kebun ditanami pohon pala di sini. Oh, maaf. Pohon Myristica fragrans tak terlalu tinggi dan buahnya menyembul dari rimbunan daunnya sehingga mudah dikenali. Nah, jadi di sini di Desa Morela ini masyarakatnya masih mengenal hukum sasi. Itu yang menurut saya keren. Kenapa? Pala ini sendiri panen dalam 1 tahun itu 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu dia panen. Tapi karena hukum sasi di sini, masyarakat hanya boleh mengambilnya 12 hari saja selama masa panennya. Jadi bayangin kalau misalnya nggak ada sasi, pas panen boleh tuh diambil semuanya. Tapi ini nggak dibatasin. 12 hari itu dibagi 2. Jadi di sini ada 2 wilayah, itu berarti boleh ambilnya 6 hari dan 6 hari saja. Makanya dari dulu sampai sekarang di sini masih ada palanya. Keren ya, karena masyarakatnya patuh sama hukum sasi. Nah, ini nih salah satu yang dikejar oleh bangsa Belanda jauh-jauh datang ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Nah ini dia, salah satunya pala. Nah ini harganya mahal banget. Nah tahu sendiri dong kalau misalnya pengolahannya pala biasanya berpusat di biji. Tapi di sini, nah ini kulit luar dan dagingnya ini bisa dibikin jus pala di sini. Seperti apa rasa jus pala? Sebentar. Kan lumayan nih capek-capek, gerah, minum jus. Kita habis ini minum jus, Om? Ayo. Siap, minum jus kita di bawah. Semua bagian dari buah pala bisa dimanfaatkan, mulai dari biji, kulit biji, atau fuli. Dan tentu saja daging buahnya yang berbau khas. Itu proses sebelum dimasaknya nanti. Jadi setelah dikupas,
dia diparut. Nah ini yang terakhir diremes nih proses pengambilan sarinya. Nanti abis ini tinggal gula dimasak, lalu dia dimasak bareng-bareng sama sari palanya. Nah ini yang saya dari tadi kupas-kupas ini, si merah ini nih bunga palanya. Ini di sini bumbu rahasianya khas Ambon nih kalau untuk masakan daging atau masakan ayam juga ya, Ma ya? Ayam juga ya. Ini wanginya enak banget. Nah, harga keringnya ini sendiri, bunga pala ini mencapai 100.000 lebih per kilo. Rasanya enak, asam-asam manis. Nah, jadi perbandingan gula sama sari palanya itu berbanding 1 banding 1. Jadi tadi kita masak dulu gulanya sampai mendidih, baru ditaruh sari palanya ya. Nggak lama juga prosesnya karena air gulanya itu sudah mendidih. Nah, ini rasanya pas. Di mulut itu asam-asam manis, gulanya tidak dominan, tidak menutupi rasa sari palanya. Jadi ini enak sebenarnya asam-asamnya. Nah, pala ini sendiri mempunyai sifat antiemetik, yang itu merupakan senyawa kimia yang menghilangkan rasa mual. Manfaatnya buat ini juga ya Mama ya, ngatasi kembung. Amandel juga. Sama yang paling keren ini kalau orang-orang insomnia, susah tidur, begadang, nah minum ini enak tidurnya. Nafsu makan. Nah, itu bahaya sebenarnya buat saya. Habis ini kita makan apa, Mama? Sembarang. Sembarang boleh makan. Dataran tinggi di Pulau Bawean memiliki ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Wilayah pegunungan ini sangat subur dan memiliki potensi besar dikembangkan untuk lahan pertanian. Nah, ini saya sama Pak Mujib dan teman-teman, ini kita mau cek kebun ladang Pak Mujib. Ini kalau misalnya lihat, ini sekeliling, ini lumayan tinggi nih daerah pegunungan Gunung Teguh. Nah ini kalau misalnya dilihat, hutannya lebat, cukup rapat. Nah ini perbatasan langsung dengan hutan negara. Ini kita menuju langsung ke kebun Bapak. Ayo. Masyarakat Gunung Teguh paling aktif mengelola dataran tinggi di Pulau Bawean. Namun, kebanyakan tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman perkebunan, antara lain cengkeh dan lada. Lada sendiri tergolong tanaman baru di pulau kecil ini. Namun siapa yang menyangka, tanaman khas Indonesia Timur ini rupanya dapat tumbuh dengan subur di wilayah ini. Nah, selain pesisirnya yang indah, perkebunan di Bawean ini juga mapan. Nah, jadi kalau misalnya ini dilihat saya sama Pak Maji nih, ini di kebunnya Bapak, ini kebun ditanamnya tanam merica. Kalau lihat pohonnya belum panen, sekarang sih belum panen, tapi ini adalah kegiatan maintenance-nya. Jadi dalam 1 atau 2 bulan sekali, pohon ini tidak boleh dibiarkan terlalu tinggi, karena kalau dia sudah, ini atas-atasnya sudah tumbuh daun seperti ini, nanti tidak ada buahnya, atau kalaupun ada, tidak ada isinya. Kebun masyarakat Gunung Teguh dapat diibaratkan sebagai kebun rintisan. Karena sebelumnya pulau ini hanya didominasi oleh tanaman pangan. Sangat sedikit warga yang berinisiatif menanam komoditas perkebunan. Jika ini terus dikelola dengan gigih, bukan mustahil hasil pertanian Pulau Bawean dapat berkembang lebih besar dan beragam. Nah, jadi kalau misalnya mau diambil, itu ada patokannya, yang penting dia sudah ada buahnya yang warna merah. Jadi walaupun ini kayak gini, masih banyak yang hijau, tapi kalau udah ada satu aja ya Pak, mau merah, mau kuning, itu sudah harus diambil. Nah ini biasanya yang bisa diambil adalah pohon lada yang sudah berumur 2 tahun, lalu setiap tahunnya akan berulang 1 kali panen. Kalau misalnya dilihat, nah ini pakai tagar hidup ya Pak? Iya. Nah, tahu kan tagar itu? Nah tagar itu biasanya pohon ininya, karena dia tanamannya merambat ya Pak.
Gambar ke atas. Bagus tagar hidup kah tagar mati? Yang lebih bagus tajar hidup. Nah ini lihat nih, ini daun tajarnya nih bukan ladanya, jadi beda. Ini yang lada, yang ini tajar. Tajar tuh seperti batang penopang lah ya. Secara geografis, Pulau Bawean sejatinya tidak termasuk dalam peta tanaman lada di Indonesia. Dari persinggungan dari masyarakat lain di perantauan, terciptalah kebun lada yang kini mulai jadi sandaran perekonomian warga. Wah, nah ini untuk jadi proses dibikin menjadi lada putih perlu direndam dulu selama 15 hari, lalu dijemur di panas matahari lebih kurang 4 hari. Begini nih hasilnya. Jadi ini walaupun belum masuk musim panen, tapi setiap kita ke kebun, kita pangkas pohon ladanya. Nah, yang sudah merah-merah begini nih emang harus diambil sebelum kita keduluan sama burung. Di jalan jam 5 subuh itu udah sama tim itu, Bu. Ini bagi-bagi. Bukan hal baru lagi kalau Indonesia menjadi penghasil cengkeh terbesar di dunia. Seperti sekarang saya mau panen cengkeh di kebun yang luasnya mencapai 30 hektar lebih. Tetapi ikuti jejak saya, jajak petualang. Gimana Bu yang mau kita ambil, Bu? Cengkeh merupakan rempah yang pernah menjadi primadona dunia. Dulu harga jual 1 kg cengkeh di pasar Eropa setara dengan 7 gram emas. Pohon cengkeh yang berada di perkebunan Selokaton, Kendal, Jawa Tengah ini rata-rata berusia lebih dari 60 tahun. Pohon cengkeh mengawali musim panen pertamanya setelah berusia 6 tahun. Naikin lagi. Aduh. Ini tangganya yang bawah harus beberapa orang karena kalau misalnya sendiri ini berat banget. Butuh bantuan. Ini kurang lurus. Panen di ketinggian seperti ini bukanlah hal mudah, apalagi bagi yang tidak terbiasa seperti saya. Ini sekarang mau diikat dulu talinya ke atas. Oke. Ya siapa yang mau naik? Bapak. Hati-hati ya Pak ya. Nah, ini sekarang giliran saya naik. Tangganya ini sebenarnya bisa muat maksimal sampai 3 orang. Jadi memang ukurannya cukup besar. Pohonnya pun ini tinggi sekali sesuai dengan usianya. Usianya pun sudah lumayan tua, sekitar ya puluhan tahun, kurang lebih dari tahun 61. Nggak dalam satu hari misalnya lagi panen besar semua cengkehnya itu diambil dipetik, jadi memang ada pilihannya juga. Cengkehnya yang benar-benar sudah matang yang seperti saya pegang ini ada warna merahnya, kemerah-merahan di sini. Baik buruknya kualitas cengkeh tak hanya dilihat dari kandungan airnya saja. Kadar kotoran pun menjadi salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi harga jual. Saya penasaran untuk nyobain rasanya secara langsung karena biasanya kan sudah diolah dan dicampur dengan masakan. Tapi kalau ini benar-benar dari pohonnya. Saya mau cobain, Bu. Ayo. Ayo. Enak nggak ya? Jadi. Baru di ujung lidah. Ini rasanya udah pedas. Faktor penjemuran ikut menentukan kualitas cengkeh. Jika waktu panen bersamaan dengan musim hujan, membuat kualitas cengkeh tidak akan maksimal. Penjemuran untuk buah cengkehnya sendiri ini memakan waktu sekitar 3-5 hari kalau benar-benar cuacanya lagi panas. Nah ini sudah ada yang dijemur sekitar 5 hari.
Ya, 5 hari ya Bang. Nah, ini berubah warna menjadi coklat dan agak lebih menyusut juga. Ini yang sudah siap untuk dijadikan bahan bumbu masakan. Wanginya sih sudah agak berubah ya. Tak hanya buah cengkeh saja bermanfaat. Setiap bagian tanamannya, mulai dari batang hingga daun, bisa digunakan. 1, 2, 3. Ini langsung semua. Oh, ini selain ya. Terus Mas. Di dalam cengkeh terdapat minyak astiri dan kandungan eugenol. Eugenol inilah yang dicari sebagai bahan pembuatan minyak wangi, minyak esensial, dan obat antiseptik. Untuk satu penyulingan, biasanya kalau untuk masyarakat di sini langsung membuat 4 kuintal daun cengkeh di dalam kering ya, harus kering ya. Karena kalau misalnya basah dia kandungan airnya semakin banyak, nanti kualitas minyaknya malah jadi jelek. Ini kita harus sambil ditekan-tekan karena benar-benar harus padat. Tuh, sampai kepleset. Sudah kencang? Sudah. Sebenarnya udah kencang. Harus dipastikan semuanya sudah kencang, rapat supaya uapnya tidak keluar. Tuh, di depan sana itu adalah tempat pembakarannya. Nah, itu yang tadi saya bilang jiding. Nah, ini kalau pembakarannya itu nggak pakai apapun, tapi pakai daun, memanfaatkan daun yang tadi sudah disuling, jadi nggak dibuang. Digunakan untuk proses pembakaran seperti ini. Jadi bahan bakarnya ya. Wah. Dibutuhkan panas tinggi untuk proses pembakaran ini. Tidak main-main, panas apinya mencapai 2000 derajat Celcius. Setelah 8 jam penyulingan, uap dari penyulingan akan mencair. Minyak daun cengkeh langsung keluar menuju tempat penampungan. Ini hasil penyulingannya berada di sini, tapi kalau misalnya secara sekilas dari atas kita nggak bisa melihat langsung minyaknya karena minyaknya itu mengendap di bagian bawah sesuai dengan massa jenisnya yang lebih berat dibanding air. Jadi kita harus disedot dulu untuk melihat hasilnya seperti ini nih. Ini udah minyak. Nah, ini udah minyak semua. Udah. Kalau dari harumnya, ini aromanya seperti rempah-rempah karena memang dari cengkeh. Dari kehangatannya, ini tidak terlalu panas, jadi cocok kayaknya untuk para bayi. Kalau misalnya pakai minyak gosok, pakainya minyak cengkeh ini karena memang alami dan juga harumnya. Ini bikin saya tenang sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejarah mencatat, Tidore merupakan pulau sumber rempah bangsa Eropa di masa kolonial selain Pulau Ternate. Perairan Tidore kala itu ramai dipenuhi oleh kapal-kapal yang berdatangan dari berbagai negara. Rempah yang saat itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada emas menjadi komoditas primadona utama Pulau Tidore. Sejak berabad-abad yang lalu, Maluku sudah dikenal dan dipandang dunia sebagai pulau rempah. Nah, salah satunya di Tidore ini. Tidore merupakan salah satu penghasil kayu manis terbanyak di Indonesia. Dan sekarang saya mau lihat panen kayu manisnya seperti apa. Pohon kayu manis memiliki 3 siklus panen. Kulitnya baru bisa diambil saat berumur 6 tahun. Dan panen kedua baru bisa dilakukan saat umurnya sudah mencapai 10 tahun. Sedangkan untuk panen menyeluruh baru bisa dilakukan pada saat pohon berumur 15 tahun. Yang ini ya Om? Ini pohonnya. Oh, ini pohon kayu manis yang sudah bisa dipanen. Ini tingginya berapa nih Om? Ya, kira 9-10 meter. Iya, 9-10 meter ya. Saya. Tinggi juga.
Tapi diameternya sendiri ternyata tidak terlalu besar, hanya seperti tiang listrik begini Om ya. Itu bisa. Nah, dan kalau diperhatikan di sekelilingnya ada pohon-pohon lain juga nih. Iya, pala. Nih, ada pohon pala, pohon kelapa juga ada. Jadi kayu manis ini bisa ditanam berdampingan dengan pohon lain, tapi jaraknya tidak boleh terlalu dekat, kurang lebih harus 1,5 atau 2 meter, karena kayu manis ini membutuhkan nutrisi yang sangat banyak, jadi dia bisa menyerap nutrisi dari pohon lain. Nanti pohon lain malah mati. Iya. Nah, ini kita tebang langsung atau gimana? Kita cukur dulu. Oh cukur, kayak rambut cukur. Cukurnya gimana Om? Pohon ini tumbuh subur di daerah yang memiliki curah hujan rendah. Kualitas kulitnya tergantung dari kondisi tanahnya. Daerah yang terlalu lembab bisa menyebabkan penurunan kualitas dari kulit kayunya. Ini ukur atas pakai apa nih Om? Pakai ukurannya. Pakai ini? Pakai batang kayu biasa ini kah? Ya. Begini? Langsung? Atau? Tambah satu lagi. Oh tambah satu lagi. Baru kulitnya. Oh berarti tambah satu begini baru 40 cm. Gini Om. Indonesia bersama Sri Lanka, Cina, dan juga India menjadi negara penghasil kayu manis terbesar di dunia. Bahkan negara kita menghasilkan 40% kulit kayu manis yang ada di bumi. Total areal kayu manis yang ada di Indonesia luasnya sekitar 70.000 hektar. Dengan hasil panen berkisar sekitar 15.000 sampai 20.000 ton kulit kayu manis kering per tahunnya. Ini saya mau ganti alat aja soalnya kalau pakai pisau berbahaya, bisa bolong nih seperti ini. Nih pakai ini. Dari batang kayu biasa dibentuk seperti ini, runcing, biar nanti mengupas kulitnya lebih mudah, tidak merusak kulitnya juga. Karakteristik rasa dan aroma kayu manis berasal dari senyawa dari minyak kulit kayu yang biasa disebut cinnamonaldehyde. Karena itu sering disebut dengan cinnamon. Ini nanti pohonnya setelah dikuliti semua seperti ini, nanti dikuliti, pohonnya akan ditebang supaya tumbuh tunas baru, dan untuk menguliti yang bagian batang atasnya tidak begitu sulit, tidak perlu manjat pohon lagi, langsung sudah bisa dikuliti dengan lebih mudah. Sebelum kulit kayu dijemur, harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena sisa-sisa kotoran yang menempel bisa merusak kualitas dari kulitnya nanti. Kayu manis ini dijemurnya kalau matahari sedang terik seperti ini bisa 2-3 hari saja sudah bisa Kakak. Nah, tapi kalau lagi mendung bisa sampai 1 minggu. Ribuan tahun yang lalu, kulit kayu manis sudah dikenal sebagai bumbu masakan di Mesir kuno dan menjadi salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan oleh manusia. Kulit kayu manis ini memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai pengawet makanan alami, berfungsi mengatur gula darah dan kolesterol.